Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah apapun kondisinya dan keadaannya tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita di samping keterbatasan pada ujian ini, tapi Allah mengalirkan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan kenikmatan yang betul-betul kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita asupan ilmu, supaya menguatkan pikiran kita, menguatkan hati dan jiwa kita. Karena menghadapi wabah ini bukan hanya butuh asumsi, bukan hanya butuh asupan gizi dan vitamin, tapi juga membutuhkan asupan dan gizi untuk hati dan jiwa serta pikiran kita, supaya kita tetap kuat. Setiap wabah yang kita dapatkan dan ujian yang kita peroleh disikapi oleh hati dan jiwa yang lebih besar daripada ujian wabah yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita senang ketika pada kesempatan sore kali ini Allah telah mengabulkan salah satu permintaan kita dan doa kita, sadar ataupun tidak sadar. Karena salah satu doa yang mungkin sering kita ucapkan di dalam kita meminta kepada Allah, terutama ketika kita kondisi waktunya terbatas, maka kita sering sekali menyebutkan doa yang disenangi oleh masyarakat Indonesia, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dulu kita sering menyangka kebaikan di dunia itu finansial dan material, dan itu salah. Kalau kita membuka di dalam tafsir, artinya hasanah yang kita minta pada doa yang sering kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya hasanah itu dua, yaitu adalah ketika kita diberikan asupan ilmu pada kehidupan kita, dengan petunjuk itu akhirnya kita berjalan untuk beribadah kepada Allah, lalu kita diberikan amal soleh setelah diberikan ilmu. Maka itulah yang disebut dengan hasanah. Bisa jadi ada orang tidak punya mobil, tidak punya motor, rumahnya masih kontrakan, tapi selama dia mendapatkan asupan ilmu dan mendapatkan petunjuk serta mampu diringankan untuk beramal soleh, maka itulah hasanah pada kehidupan di dunia. Hasanah di dunia inilah yang menjadi sebab akan mendapatkan hasanah di akhirat. Dan kata hasanah di akhirat tidak ada maknanya kecuali satu, ridho dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita hasanah-hasanah dalam setiap lembaran kehidupan kita. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan ilmu, supaya dengan ilmu itu kita beramal solih dan beribadah kepada Rabb yang kita gantungkan segala harapan kita. Dan semoga dengan ilmu dan amal solih yang kita kerjakan akan menjadi sebab hasanah pada kehidupan kita di akhirat, yaitu mendapatkan ridho dan syurganya Allah. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa mampu untuk menapak tilas semua kehidupan Rasulullah dalam setiap petunjuk yang beliau sampaikan. Dan kepada Allah kita berharap semoga ilmu ini akan menjadi syafaat pada kehidupan di akhirat sebagaimana Rasulullah memberikan syafaat kepada setiap umatnya. Semoga tanpa terkecuali kita pun akan mendapatkan syafaatnya ketika setia mengikuti petunjuk ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau tidak salah ini angkatan 93 ya, Fadil tadi ya, angkatan 93 atau 92 tadi ya. Padahal saya 93 itu masih SD kelas berapa ya. Dan alhamdulillah walaupun memang beda angkatan, tapi alhamdulillah kita telah dipertemukan dalam satu majelis Taman Surga. Dan saya menyapa seluruh alumni dan seluruh peserta kajian Wijaya pada kesempatan sore kali ini. Semoga walaupun kita baru berjumpa secara online, ini adalah majelis ilmu saya yang bertemu di online, yang belum pernah bertemu di darat. Kalau yang lainnya sudah pernah bertemu di darat, tapi istimewa. Kajian majelis Wijaya ini belum pernah berjumpa secara darat, tapi justru malah perdananya secara online. Berarti wabah corona ini secara jauh memberikan hikmah, mempertemukan saya dengan komunitas kajian Wijaya. Dan kalau bukan karena ini mungkin kita juga belum bertemu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap perjumpaan dan setiap pertemuan kita. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita bersaudara di dunia, dan semoga kita insya Allah bertetangga di surga. Kepada Allah kita menitipkan harapan.
Kita pada kesempatan hari ini akan memberikan nasihat untuk diri kita masing-masing, tak terkecuali saya sebagai pemateri kesempatan sore kali ini. Sebenarnya ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri. Nasihat yang kita akan berikan judul, Dialah yang memberi rezeki, bukan mereka. Tema ini cukup hangat dan cukup realistis untuk kita bahas, terutama ketika pada kondisi-kondisi yang semacam ini. Ketika kita jujur mendapati pada wabah ini memiliki efek domino. Dan salah satu efek domino yang kita rasakan banyak sekali usaha-usaha menengah, usaha-usaha kecil-kecilan, baik itu penyelenggara jasa ataupun penyelenggara bisnis yang baru dirintis, betul-betul merasakan dampak dari wabah ini yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terfikirkan. Baru tadi pagi saya ngobrol dengan ayah saya. Ayah saya umurnya 85 tahun, menjelang 86 tahun. Beliau sempat berkata, seumur hidup saya belum pernah menjumpai kondisi dan keadaan semacam hari ini dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Dan ini merupakan satu bagian takdir yang harus kita jalani. Efek dominonya bukan hanya menimbulkan rasa takut, efek domino dari wabah ini bukan hanya menimbulkan rasa khawatir. Ketika orang akhirnya membayangkan kematian secara lebih dekat, terutama ketika laporan-laporan dari Departemen Kesehatan terus update tentang berapa korban yang terkena paparan virus ini dan siapa yang sembuh dan siapa yang ditakdirkan meninggal dunia. Tapi efek domino dari efek COVID-19 ini juga berakibat kepada konsep pekerjaan kita. Dan usaha-usaha yang kita rintis terkadang disinilah kita menjumpai banyak kekhawatiran dan rasa takut yang muncul. Bukan karena kesehatan lagi, tapi khawatirnya terhadap masalah dunia, masalah profesi, dan masalah pekerjaan, serta finansial yang jauh berkurang setelah adanya wabah ini ketika Allah turunkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika kita betul-betul merasakan efek domino pada wabah ini, tentunya kita harus memberikan siraman pada hati kita dan jiwa kita, supaya hati dan jiwa betul-betul mengerti tentang apa yang harus dia imani, karena iman itu terkadang menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Dan iman itu perlu disiram. Dan siraman iman itu adalah dengan petunjuk yang kita dapatkan dari kitabullah dan sunnah, supaya ketika iman kita betul-betul tahu bagaimana mengkondisikan diri di tengah wabah COVID-19 ini, maka iman itu akan memberikan kepada kita pencerahan. Sebagaimana gelap ketika mendapatkan terang, maka pada terang itulah kita berjalan dan bisa membedakan mana jalan dan mana selokan, ketika iman itu betul-betul merespon setiap petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita bahas. Tentunya ketika kita membahas tentang masalah rezeki, kita harus paham bahwasanya mereka yang paham tentang konsep rezeki, itu dalam iman maka hidupnya itu akan bersahaja. Karena salah satu pembahasan yang disampaikan oleh Allah dan pembahasan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam syariatnya, ketika Allah dan Rasul-Nya menyampaikan tentang agama ini, salah satu porsi yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu adalah menerangkan tentang konsep rezeki bagi orang yang beriman. Karena konsep rezeki orang yang beriman itu berbeda dengan konsep kapitalisme, beda dengan konsep sekulerisme, beda dengan konsep materialisme. Karena iman itu menjadi furqan yang menjadi pembeda dari semua isme-isme yang lainnya. Makanya ketika Allah dan Rasul-Nya menurunkan agama yang diridhai, yaitu adalah agama Islam yang paling Allah ridhai dan tidak ada yang diridhai selain Islam, maka sesungguhnya Islam itu berdiri menerangkan tentang konsep rezeki yang berbeda dengan paham kapitalisme, dengan paham sosialisme, dengan paham materialisme dan kapitalisme. Karena sesungguhnya kalau kita di dalam kehidupan kita memahami konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kehidupan kita akan bersahaja dan kita tidak akan mudah terkena rasa khawatir dan rasa takut. Makanya sampai Allah memuji wali-walinya. Wali-wali Allah itu bukan hanya terbatas pada 9 yang semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk beliau-beliau yang telah mengajarkan Islam ke bumi pertiwi ini, tapi yang sebenarnya menjadi walinya Allah adalah setiap orang yang beriman terhadap semua wahyu dan beriman kepada semua petunjuk hadis. Pada hakikatnya mereka adalah walinya Allah kalau mereka mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka pujian Allah ketika mendapati walinya Allah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah mereka khawatir ketika mereka memahami salah satunya tentang konsep rezeki
yang disampaikan oleh Allah, karena orang yang memahami konsep rezeki yang disampaikan Allah dan Rasulnya, lalu mengimaninya, lalu mengalahkan hawa nafsunya yang merongrong dia untuk meninggalkan keimanan kepada apa yang dikabarkan oleh Allah, selama dia mendahulukan berita Allah dan Rasulnya, terutama tentang masalah rezeki, maka hidupnya itu akan bersahaja. Walaupun dia kaya, kayanya bersahaja, kalaupun dia miskin, miskinnya pun bersahaja dan tidak memperlihatkan sikap yang buruk dan memberi celaan. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah nyata seorang ustadz. Ada seorang ustadz itu, beliau mempraktekkan bagaimana hidup yang bersahaja karena beliau paham tentang konsep rezeki. Ada salah satu kisah yang saya baca dari salah satu ustadz, mendiang ustadz. Ustadz ini tiba-tiba pada satu waktu pagi, tiba-tiba istrinya mengabari dari dapur. Ustadznya sedang duduk di ruang tengah membaca kitab. Maka istrinya di dapur itu mengabarkan, Abi, gulanya habis, Abi, berasnya juga mau habis. Tapi gulanya habis, saya tidak bisa memberikan teh yang manis. Dan saya juga sekalian ngabarin ya, Bi, ini berasnya juga habis. Maka sang ustadz yang tentunya beliau sudah berikhtiar, beliau juga bekerja, beliau juga mencari ma'isyah, ketika dikabari dari istrinya dari dapur bahwasanya beras mau habis, gula sudah habis, maka dengan begitu santun, maka beliau lalu merespon komentar yang disampaikan oleh istrinya dari balik dapur. Umi, kalau memang beras kita mau habis, kalau gula kita mau habis, berarti sederhana. Berarti insya Allah sebentar lagi akan datang rezeki-rezeki untuk menggantikan rezeki yang telah kita habiskan. Karena Allah pasti sudah menakar rezeki kita sesuai dengan tingkat kebutuhan kita dan Allah tidak pernah salah hitungan. Masya Allah. Saya ketika membaca kisah itu dari tulisan yang dikatakan itu based on true story, saya mendapati bahwasanya kehidupan mereka yang luar biasa, kalau mereka itu memahami konsep rezeki, maka itulah yang menjadikan seseorang itu akan bersahaja dalam hidupnya. Bukan berarti akhirnya harus miskin, bukan berarti harus fakir, tidak. Orang yang memahami konsep rezeki dari orang beriman itu terkadang dia kaya, terkadang dia miskin. Tapi apapun kondisinya, walaupun dia kaya ataupun dia miskin, maka dia tetap akan bersahaja. Kalaupun kaya, dia bersahaja, tidak rakus dan tidak menumpuk-numpuk terus profit dan keuntungan untuk dia simpan pada tabungan pribadinya. Sebagaimana kalau dia miskin pun dia pun kalau miskin pun bersahaja. Miskin tetapi dia tetap tidak pernah kehilangan rasa qanaah pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Itulah pentingnya memahami konsep rezeki yang disampaikan dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Fadil tadi sampaikan dulu. Sebaliknya, siapapun yang tidak memahami konsep rezeki, lalu dia tidak mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika membahas tentang rezeki, ketika dia hanya menyandarkan logikanya, akalnya, dan perutnya, dia mengandalkan suara perutnya, dia hanya mengandalkan logika berpikirnya, maka sesungguhnya orang yang semacam ini, maka sesungguhnya dia akan berada pada kerumitan di dalam dia berpikir, dan tentunya takut dan khawatir itu pasti muncul kepada orang yang tidak pernah mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia lebih yakin logikanya, dia lebih yakin perasaannya yang tentang masalah rezeki, lalu dia melupakan bahwasanya Allah menjamin rezeki pada kehidupan setiap makhluknya. Maka sesungguhnya orang yang jahil tentang konsep rezeki yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kerusakan itu akan timbul dimulai ketika kita sudah mulai tidak mengerti bagaimana konsep rezeki yang dikabarkan oleh Allah. Dan tahukah kita, sahabat-sahabat Wijaya yang semoga dirahmati oleh Allah, tahukah kita bahwasanya syaitan itu salah satu senjata paling beracun yang dimiliki oleh syaitan itu adalah selalu menakuti kita untuk menjadi miskin, terutama mereka yang tidak yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268, diperhatikan ayatnya, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana kabar datang dari iblis, bahwasanya iblis itu memanfaatkan orang-orang yang mereka itu jahil terhadap
konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia lebih mempercayai dengan apa yang terlihat oleh kasat mata dan logikanya, hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan logika hitam di atas kertas, dan tidak pernah mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah ketika membahas tentang rezeki, maka inilah syaitan. Dia menjadi penumpang gelap untuk memporak-porandakan hatinya seseorang ketika dia sudah tidak tahu tentang konsep rezeki, maka syaitan akan menakut-nakuti dia untuk menjadi miskin. Makanya Allah berfirman, syaitan itu menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan yaitu kikir, sedangkan Allah itu menjanjikan kepada kalian ampunan dan Allah itu menjanjikan kepada kalian itu karunia. Allah itu maha luas karunianya, lagi Allah itu maha mengetahui. Artinya, orang kalau sudah tidak paham tentang konsep rezeki yang Allah kabarkan, maka segala cara akan dipakai hanya untuk memuaskan perasaannya. Ketika iman sudah tidak lagi dipakai untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah. Bukankah hampir-hampir semua keburukan di atas muka bumi ini itu disebabkan karena kerakusan dan keserakahan tentang masalah dunia, sampai dia tidak mempercayai dan mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah? Bukankah ada orang yang membuka kancing bajunya padahal dia seorang perempuan yang belum dihalalkan, lalu dia serahkan kehormatannya kepada laki-laki hanya untuk mendapatkan sekepok uang? Bukankah ada seorang perempuan yang rela dia berlenggak-lenggok di depan kamera, memperlihatkan semua detail tubuhnya, hanya untuk mendapatkan satu lembar cek yang akan dia cairkan beberapa waktu setelah dia memperlihatkan itu? Bukankah ada orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah yang hak dijadikan batil dan batil dijadikan hak? Semua itu pasti dimulai karena mereka khawatir menjadi miskin, dan sesungguhnya ketika mereka takut menjadi miskin, maka mereka menjual apapun hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Disebabkan ketakutan menjadi miskin itulah yang menjadikan manusia itu berbuat apa saja, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, melabrak larangan Allah. Itu disebabkan karena manusia itu mengimani apa yang kasat matanya ketika dia ingin mendapatkan dunia sesuai dengan harapan dan ekspektasinya. Makanya inilah yang menjadikan kita faham. Orang yang faham konsep rezeki, hidupnya bersahaja. Tapi orang kalau tidak memahami konsep rezeki yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak mempergunakan imannya untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti hidupnya akan berada pada kerumitan, dia akan berada pada kesedihan, dia akan berada pada frustasi dan depresi yang tidak pernah putus, karena sesungguhnya syaitan itu menjadi penumpang gelap, memporak-porandakan hati dan manusia. Kalau sudah tidak mengimani janjinya Allah, maka itu mudah bagi syaitan. Syaitan akan menakuti dengan satu kekhawatiran untuk menjadi miskin, dan akhirnya dia bisa berbuat apa saja supaya tidak menjadi miskin pada hidupnya, walaupun dengan itu dia berani menentang perintahnya Allah dan Rasulnya. Dan itu beda sama orang yang mereka mengimani konsep rezeki. Makanya sahabat-sahabat Wijaya pernah mendengar video yang pernah saya sampaikan. Ada satu pedagang buah di daerah Afrika atau Timur Tengah, ketika dia menjual buah, yang menjadi perhatian kita bukan buahnya, yang menjadi perhatian kita justru gerobaknya. Dia jualan buah yang tidak seberapa jumlahnya, pada gerobak yang sangat sederhana sekali. Bannya pun bukan ban karet, tapi ban kayu yang dia buat untuk menopang gerobaknya. Tapi yang istimewa bukan pada gerobaknya juga, bukan pada buahnya. Tapi yang paling istimewa itu adalah pada tulisan gerobak tersebut. Dan itu menggambarkan bagaimana dia paham tentang konsep rezeki yang dikabarkan oleh Allah. Apa tulisan pada gerobak itu? Tulisan pada gerobak itu adalah termaktub, tertulis, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut menjadi miskin kalau saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Tulisan itu sederhana, tulisan itu tidak sampai berlembar-lembar, tulisan itu tidak sampai berjilid-jilid. Tulisan itu kalaupun dibaca tidak sampai 1 menit, tapi tulisan itu kalau dijelaskan dan dijabarkan mungkin butuh ratusan halaman, karena tulisan itu menggambarkan konsep hidup seorang mukmin ketika dia paham tentang konsep rezeki, maka tertuang pada kalimat yang sungguh sangat sederhana. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana saya takut menjadi miskin kalau saya adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Nah, disitulah kita akhirnya paham. Masya Allah. Sesungguhnya disitulah kita mengerti, memahami konsep rezeki. Terutama ketika pada waktu mendung menggelayut kepada bangsa yang kita cintai dengan
memunculkan efek domino keterbatasan dan memunculkan efek domino pada roda ekonomi, disinilah kita harus mengerti. Harus kembali kita mengimani kabar-kabar iman yang disampaikan oleh Allah, karena bedanya kita dengan kalangan kapitalis. Kalangan kapitalis itu dengan kalangan sekularisme, kalangan materialisme itu apa? Mereka mengimani angka. Tapi kalau orang yang beriman adalah mereka yang berusaha tidak mengimani angka, tidak mengimani grafik, tapi mereka mengimani kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah, karena kabar dari Allah walaupun satu ayat mengalahkan teori angka dan grafik walaupun jumlahnya ribuan. Disitulah fungsi iman harus berjalan. Iman harus bekerja. Terutama ketika kondisi-kondisi yang semacam ini, iman yang telah kita pupuk ketika di waktu lapang harus bekerja ketika kita dalam kondisi sempit. Setelah kita memahami ini, maka poin-poin yang kita juga harus mengerti adalah yang pertama yang kita harus mengerti, kita harus paham bahwasanya Allah itulah yang memberikan rezeki. Dan satu-satunya, dan manusia itu hanyalah perantara. Ini memang terkesan sudah sering kita dengarkan. Memang saking seringnya kita dengarkan, kadang-kadang hanya menjadi sebuah narasi, tapi tidak pernah menjadi aplikasi pada kehidupan kita. Padahal salah satu hal yang betul-betul harus kita imani, dan ini susah payah mengimani tulisan ini. Bahwasanya mengimani tulisan ini membutuhkan seumur hidup kita, membutuhkan seluruh ilmu kita, membutuhkan seluruh perangkat iman kita. Mengimani bahwasanya Allah itu pemberi rezeki. Karena memang dalam kehidupan orang yang beriman, bahwasanya kita paham, tidak ada yang memberikan rezeki pada kehidupan kita kecuali adalah Allah. Kalaupun kantor, customer, kemudian pemakai jasa kita, itu hanyalah perantara yang Allah kirimkan. Kalau bukan karena Allah, tidak akan pernah sampai rezeki itu dalam kehidupan kita. Makanya Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, yaitu Quran surat Saba ayat yang ke-24, Qul ma yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi, katakan itu adalah Allah. Artinya bahwasanya Allah itulah pemberi rezeki. Kalau orang betul-betul mengimani bahwasanya Allah itu memberi rezeki dan itu dilatih setiap waktunya dan setiap saatnya, apapun kondisinya dia tidak akan pernah khawatir. Karena Rabb yang dia sembah ketika dalam kondisi lapang itu Allah, zat yang dia bergantung kepadanya itu ketika sempit juga Allah. Zat yang kita sholat ketika dalam kondisi sebelum wabah itu Allah. Sebagaimana zat yang kita sembah ketika ada wabah ini juga adalah Allah. Zat yang memberikan rezeki kepada kita dengan makanan, uang di tabungan, mungkin dengan perabotan rumah yang kita miliki, yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Sebagaimana ketika pada kondisi sempit dan keterbatasan hari ini, tidak sebagaimana di waktu lapang, tetap yang memberikan minum dan memberikan beras itu kepada kita, dan makanan yang lezat yang masih bisa kita nikmati juga Allah. Makanya ketika orang itu betul-betul mengimani bahwasanya dia itu bersandar kepada Allah, tolong jangan dibedakan. Kadang-kadang dia mengenal Allah di waktu lapang, tapi justru tidak mengenal Allah di waktu sempit. Padahal Rabb yang kita sembah di waktu lapang itu juga Allah, sebagaimana zat yang Rabb yang kita sembah ketika di waktu sempit itu juga Allah. Tidak ada bedanya. Jangan suka membeda-bedakan. Ini teguran untuk saya. Sebagaimana kadang ada orang itu kalau dia Ramadan, dia beribadah. Kalau tidak Ramadan, dia tidak beribadah. Itu namanya membeda-bedakan. Padahal Rabb yang dia sembah ketika Ramadan itu Allah. Zat yang dia sembah di bulan Syawal juga Allah. Tapi kadang-kadang malah beda. Ketika Ramadan taat, setelah Ramadan selesai tidak taat. Itu namanya membedakan. Maka kalau kita tarik pada kehidupan contoh masalah rezeki, sama kok sebenarnya. Jauh sebelum wabah COVID-19 ini menimpa kepada bangsa kita, bukankah dulunya kita tidak punya apa-apa sampai kita diberikan oleh Allah mobil, lalu diberikan kemampuan untuk merenovasi rumah kita, dulu tidak pernah punya bayangan bisnis sampai akhirnya punya bisnis dan berkembang. Bukankah itu Allah? Sebagaimana kalaupun hari ini ketika wabah ini sedang menggelayut kepada bangsa yang kita cintai, efek domino dari dampaknya itu terkena kepada masalah ekonomi yang kita miliki juga, sama, kita pun tetap beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang itu sudah betul-betul dia tahu bahwasanya dia bersandar kepada siapa, kalau dia mengerti backingan dia dalam kondisi lapang dan kondisi sempit itu Allah, yang membuat dia terus ragu kepada kondisi itu apa? Karena apa? Karena backingan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau backingan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, terus yang membuat kita khawatir dan membuat kita takut itu apa? Sama ya, kalau saya memberikan contoh begini. Bapak dan Ibu mungkin pernah dulu menjumpai, mungkin ada cheerleaders. Cheerleader itu kalau mereka membuat gerakan-gerakan, kadang-kadang ada gerakan ekstrim. Ada cheerleader itu sampai membuat piramida hidup ke atas. Yang paling di atas nanti membuat gerakan ekstrim ke bawah, dia menjatuhkan dirinya ke bawah. Kenapa dia berani menjatuhkan dirinya ke bawah, padahal di lantai itu lantainya lantai semen. Kalau kena kepala bisa pecah kepala itu ketika dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Tapi kenapa pemain cheerleader kalau dia terpilih sampai yang di atas, dia tidak ragu untuk menjatuhkan dirinya ke bawah? Kenapa dia tidak ragu? Karena dia tahu teman-temannya di bawah itu sudah mempersiapkan jaring-jaring hidup untuk menyelamatkan dia ketika menjatuhkan dirinya dari atas. Dia tahu teman-temannya nggak akan ninggalin dia makan mie ayam. Sampai akhirnya ketika jatuh tenang. Apa contoh yang kita ambil? Kalau kemudian kita mendapati, ini analogi sederhana. Kalau pemain cheerleader ketika di atas sampai menjatuhkan dirinya ke bawah, di mana risikonya itu adalah kematian kalau sampai meleset, ataupun sampai temannya tidak mau menerima dia, itu bisa pecah kepalanya dan berakibat fatal. Tapi dia tetap tenang karena yakin sama temannya. Loh, kalau pemain cheerleader yakin sama temannya memberikan ketenangan walaupun dia di puncak piramida hidup, orang beriman itu kan bersandarnya sama Allah. Sama kok. Rob yang kita sembah ketika waktu lapang itu Allah. Rob yang kita sembah ketika COVID-19 juga Allah. Kalau kemudian ketika lapang kita yakin bahwasanya sandaran kita kepada Allah, harusnya itu juga kita yakin pula. Ketika pada kondisi hari ini juga kita ini adalah Allah. Hari ini kita sudah dimulai, dijejali dengan berbagai macam perkiraan. Ekonomi akan begini, akan jatuh begini, ini tidak akan kuat kecuali bulan Juni. Itu angka, itu grafik. Bagi orang yang beriman, selain dia mempercayai angka dan grafik, dia punya keimanan. Keimanan itulah yang menjadikan kita tahu Allah itu lebih di atas daripada grafik dan angka. Kalau kita punya iman itu hebatnya begitu. Makanya jadi orang mukmin itu tidak pernah rugi. Karena orang mukmin memiliki iman yang tidak difahami sama orang kapitalisme. Orang beriman itu punya iman yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang sekulerisme, oleh orang-orang materialisme. Kenapa? Kapitalisme hanya menyandarkan semua perkiraan itu pada rencana, nomin, angka, dan grafik. Adapun orang beriman, mereka menyandarkan itu hanya kepada Allah semata. Iman itu lebih besar daripada angka dan grafik. Ada yang nggak setuju, nggak gitu-gitu amat ya. Saya nerangkan tentang iman. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Kalau kita mengenal bahwasanya Rob yang kita sembah, dan Rob yang kita selalu mintain rezeki ketika dulu waktu kita lapang itu Allah, berarti pastikan Rob yang kita mintain rezeki ketika lagi dalam kondisi hari ini pun adalah Allah. Kalau Allah tidak meninggalkan kita di waktu lapang, ya pasti Allah tidak akan meninggalkan kita di waktu sempit. Kalaupun ada perubahan, itu wajar. Karena Allah merubah sesuatu terkadang ada hikmahnya. Dan hikmah itu pasti teriring pada setiap apa yang Allah perbuat. Tapi yakin bahwasanya Allah itu memberi rezeki. Jadi kalau Allah itu sudah memberikan wabah, Allah sediakan berbagai macam perangkat untuk mencukupi kita ketika wabah. Itu Allah, caranya Allah ketika bekerja. Dan caranya Allah itu adalah cara yang hanya dipahami oleh orang yang betul-betul menjaga hatinya untuk selalu beriman kepadanya setiap waktu. Makanya ketika Allah kemudian sudah membagi rezeki yang semacam ini, akhirnya menjadikan kita tenang. Ya, karena semuanya diatur oleh Allah dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Allah mengaturnya detail dan tidak ada yang luput kalau sudah mengatur rezeki. Maaf ya, sampai bukan kita. Loh, sampai hewan saja pun akan diberikan rezekinya oleh Allah. Kalau hewan saja yang mungkin mereka dalam kondisi bermacam-macam hewan itu pun tidak luput dari catatan rezeki yang Allah bagikan. Harusnya orang yang punya iman, walaupun terkadang masih lemah, kadang menguat, harusnya yakin kalau hewan pun dikasih rezeki sama Allah, apalagi kita. Wabah ini memang memberikan efek domino yang luar biasa. Tapi kita tahu Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya. Makanya saya pernah mendapati sebuah kisah dari Malik bin Dinar.
Mungkin ada beberapa sahabat Wijaya yang paham tentang namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini salah satu ulama besar gitu. Pernah ada satu kejadian yang berlaku kepada Malik bin Dinar. Dia lagi makan, kucing mendekat. Maka perhatian Malik bin Dinar tertuju kepada kucing itu karena tidak tega kepada kucing, maka dia potongan daging yang dia makan diberikan separuhnya kepada kucing. Ketika diberikan kepada kucing kucing itu menggigit. Ternyata dia hanya gigit kemudian dibawa keluar. Ketika kucing itu menggigit dibawa keluar, sempat Malik bin Dinar mikir, loh daging itu kemana dibawanya? Lalu tertarik Malik bin Dinar meninggalkan sajian makan yang sedang beliau santap. Dia ikutin kucing tersebut tanpa kucing itu menyadari kalau sedang diikuti oleh Malik bin Dinar. Keluar dari jendela yang terbuka, Malik bin Dinar membuka pintu, mengikuti terus sang kucing. Lalu ketika mengikuti sang kucing, jalan agak cukup jauh, tapi tetap diikuti sama Malik bin Dinar dengan puluhan pertanyaan yang dimiliki oleh Malik bin Dinar. Ini Masya Allah, ini kucing kok nggak dimakan dagingnya? Ternyata kucing itu berhenti pada sebuah lubang, lalu kucing itu meletakkan dagingnya di depan lubang itu, lalu kucing itu mundur beberapa langkah ke belakang. Malik bin Dinar tambah bertanya, loh ini kucingnya aneh, dikasih daging kok malah kemudian tidak disantap. Ketika baru bertanya tentang apa yang terjadi pada kucing itu, ternyata ada ular tua keluar dari lubang tersebut. Ular itu tua dan ular itu buta. Nampak pada kulitnya dan kelihatan bagaimana matanya yang terluka. Maka ular itu mencoba mengendus-endus daging, dapat dagingnya, digigit, lalu masuk kembali kepada lubang tersebut. Kucing itu setelah melihat daging yang dia berikan kepada lubang itu disantap oleh sang ular, kucing itu pergi. Malik bin Dinar itu nangis, senangis-nangis sejadi-jadinya. Apa yang membuat Malik bin Dinar pada saat itu nangis? Kucing itu fitrahnya tidak berteman sama ular. Pernah kita melihat kucing main-main sama ular? Tidak ada. Tapi kucing itu ketika fitrahnya selalu menjauh dari ular, Allah yang mampu untuk memutarbalikkan apapun yang Allah kehendaki pada setiap makhluknya. Dijadikan kucing itu hilang keinginannya makan daging, diarahkan oleh Allah kucing itu untuk memberikan daging di depan sebuah lubang. Allah yang ngatur ular tua dan buta yang ada di dalam lubang, yang jauh dari rumahnya Malik bin Dinar, dan tentunya dia tidak bisa mendatangi rumahnya Malik bin Dinar, dijadikan perantaranya melalui kucing oleh Allah. Allah atur dengan detail, Allah jadikan Malik bin Dinar makan daging, Allah jadikan Malik bin Dinar tidak tega menyantap sebagian dari daging itu kecuali memberikan kepada kucing. Kucing itu kemudian menggigit daging tersebut, lalu kucing itu membawa daging tersebut ke depan sebuah lubang. Disitulah ular tua yang buta itu menangkap apa yang diberikan oleh sang kucing. Lihat, kata Malik bin Dinar, betapa rapinya Allah ketika mengatur rezeki. Dijadikan rezekinya cicak pada nyamuk yang terbang. Itu menunjukkan kepada kita, kalau kita mengimani konsep rezeki dari Allah, kadang-kadang di luar logika kita. Akal kita tidak jangkau. Dijadikan rezekinya cicak. Pada sesuatu yang terbang, yang cicak itu tidak bisa terbang. Tapi kita tidak pernah dapati cicak mati kelaparan. Makanya orang kalau sudah mengetahui Allah itu pemberi rezeki satu-satunya, dan dia hanya bersandar kepada Allah, apapun kondisinya, moneter dan tidak moneter, maka dia tetap bersandar kepada zat yang tidak pernah mengecewakan ia kalau dia yakin berharap kepadanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau sudah ngatur rezeki bagi orang yang yakin kepadanya, kadang-kadang di luar logika manusia untuk memahami bagaimana rezeki itu bisa didapatkan. Saya pernah punya teman, sahabat Wijaya yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya punya teman dulu di Fakultas Syariah. Sebelum kami Fakultas Syariah ini, kami di Fakultas Bahasa. Di sastranya. Ada teman saya pagi-pagi ngomong sama saya minta pinjaman uang dong. Loh kenapa? Istri saya mau melahirkan. Beliau sudah nikah dulu sebelum saya. Lalu ketika istri saya sudah kesakitan, ternyata harus sesar.
Saya harus meninggalkan deposit di rumah sakit 5 juta. Saya tidak punya uang segitu. Boleh nggak saya pinjam antum? Akhi, nanti saya bayar kalau ada rezeki. Qadarullah saat itu memang tidak ada tabungan saya, kecuali cuma 1 juta. Lalu saya berkata, saya tidak punya uang, kecuali 1 juta. Kalau antum mau pinjam silakan. Ya sudahlah, lumayan. Saya pinjam dulu ya. Iya, ambil aja. Saya lalu mengusulkan kepada beliau, akhi, gimana kalau tabaruat? Tabaruat itu mengumpulkan donasi. Kelas-kelas, satu kelas ini kita kumpulkan, siapa tahu ada yang siap membantu antum. Dia menerima itu. Akhirnya dikumpulkan donasi lewat ketua. Dikumpulkan ternyata juga nggak terlalu banyak. Ya maklum, sama-sama mahasiswa. Lagi dalam kondisi bingung yang semacam itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang tidak pernah terbayangkan. Saat itu beliau sudah punya handphone. Handphonenya ya handphone zaman dulu, handphone yang ya handphone Nokia dan lain sebagainya. Maka dia tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Yang saya juga pada saat itu tidak tahu, tapi akhirnya tahu kisahnya setelah beliau menceritakan. Ternyata dia mendapatkan telepon dari seseorang yang dia tidak pernah kenal. Orang itu berkata, Bapak namanya ini, iya. Dari Kalimantan, iya. Pak, saya mau pesan sarung. Teman saya bingung. Teman saya ngomong, Pak, saya ini tidak punya dagangan sarung. Lalu kemudian beliau di ujung telepon memaksa, Bapak itu pedagang sarung. Loh, saya ini bukan pedagang sarung. Saya ini mahasiswa, Pak. Enggak, Bapak ini pedagang sarung. Lalu akhirnya beliau ngalah, ya sudahlah kalau Bapak memaksa saya pedagang sarung, ya sudah saya pedagang sarung. Bapak maunya apa? Saya pesan sarung begini-begini, berapa kodi di sini, tolong diantar ya Pak. Karena beliau itu sudah menjelaskan beliau bukan pedagang sarung, ya beliau terima saja. Ya sudah kalau Bapak butuh berapa kodi Pak? Sebutkanlah berapa puluh kodi. Setelah telepon ditutup, dia telepon keluarganya, bisa nggak datengin sarung begini-begini, warnanya begini-begini. Oh bisa. Siapa yang beli kok tumben kamu dagang sarung? Saya nggak pernah dagang sarung, tapi ada orang tiba-tiba nelpon saya mengatakan saya pedagang sarung. Inti sederhananya, singkat ceritanya, maka keluarganya ngirimkan itu sarung tersebut. Ketika ngirimkan sarung tersebut, maka Masya Allah, akhirnya terjadi transaksi, ditransfer, dan ternyata akhirnya mendapatkan untung. Bapak dan Ibu sahabat Wijaya tahu berapa untung yang didapatkan oleh teman saya itu? Keuntungan yang didapatkan sesuai dengan biaya yang beliau butuhkan ketika membiayai kelahiran putranya. Persis. Dan itu memberikan kepada kita pelajaran apa? Kalau kita paham Allah itu pemberi rezeki, caranya Allah itu kadang-kadang di luar logika. Loh siapa? Siapa yang kemudian tiba-tiba nelpon beliau? Beliau pun tidak tahu. Saya pernah nanya kepada beliau beberapa tahun setelah kami lulus gitu. Masih ada lagi yang nelpon antum, nanya antum pedagang sarung? Tidak pernah. Saya dulu juga pernah sama kayak gitu. Saya dulu pernah ketika sebelum Ramadan jualan kurma. Untung 8 juta. Ini saya buka aja dapur saya. Untung 8 juta beberapa tahun lalu. Saya merangkak, wah Masya Allah untung 8 juta. Pertengahan Ramadan saya masuk rumah sakit. Beberapa hari. Dan ketika keluar, lalu kemudian biaya rumah sakit itu akhirnya diminta sama istri. Berapa? Ya persis sama untung kamu jualan kurma 8 juta. Makanya setelah itu saya tidak mau jualan lagi kurma. Tapi di situ memberikan pelajaran apa? Itulah Allah. Kalau Allah itu sudah ngatur rezeki. Makanya ketika orang beriman, ketika menyikapi dengan berbagai macam data yang sudah ditampilkan, keadaan akan begini, mungkin rasa khawatir dan takut melihat anak kita, keluarga kita bagaimana. Betul, rasa khawatir dan takut itu wajar muncul. Tapi tidak boleh mendominasi. Karena apa? Karena Rabb yang ngasih kita rezeki, beras, air minum, bensin, pulsa, itu Allah. Sebagaimana Rabb yang kemudian memberikan rezeki kepada kita hari ini juga Allah. Tidak ada bedanya. Kalau Allah tidak meninggalkan kita di waktu lapang, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita hidup dengan sebuah iman. Bahwasanya Allah pemberi rezeki itu memberikan efek yang luar biasa pada ketenangan hati dan jiwa. Dan itu yang menjadikan kita harus memahami. Makanya, lanjutkan. Makanya di sini kita juga harus memahami. Maka Allah itu membagi
Siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Ini juga termasuk di antara iman kita bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu memberikan sifat kepada dirinya, kepada zatnya bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Maka kita harus paham Allah itu ketika membagi ada yang kaya, ada yang miskin, bagian dari sifatnya Allah Ar-Razzaq itu adalah kehendaknya Allah. Dan kehendak Allah tidak mampu diganggu gugat. Juri aja tidak mampu diganggu gugat, apalagi Allah yang maha semesta, yang maha besar dalam kehidupan alam semesta ini. Kalau juri dalam pertandingan aja ada peraturan tidak mampu diganggu gugat, Allah itu jauh lebih layak untuk tidak diganggu gugat. Makanya salah satu di antara pembagian Allah itu adalah Allah itu membagi ada yang miskin, ada yang kaya. Makanya dalam surat An-Nahl 71 sampai kemudian kita jumpai Allah menyampaikan sebuah berita, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Maka sesungguhnya Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya dalam hal rezeki. Artinya bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu dicukupi oleh Allah dengan kekayaan, ada orang yang diuji oleh Allah dengan keterbatasan. Dan itu semua terjadi karena hikmah yang Allah berikan dalam setiap pembagian itu. Ya, makanya dalam satu hadis dijelaskan, tolong geser. Dalam satu hadis itu dijelaskan, inna min ibadi ma la yasluh imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu la kafar. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al faqr walau agnaituhu la kafar. Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah ya, di antara hambaku itu ada yang tidak layak ya, tidak layak imannya, tidak layak ketika dia itu dijadikan kecuali kaya. Kalau dia dijadikan miskin nanti dia bisa kafir. Ada di antara hambaku yang tidak layak dijadikan dia miskin. Kalau dijadikan miskin maka dia akan kafir. Maka di situ kita mendapati ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang dimiskinkan oleh Allah. Dan itu terjadi karena hikmah. Tapi ingat, yang kita harus pahami adalah yang kaya tidak berarti itu hina, yang miskin itu tidak berarti itu, yang kaya tidak berarti mulia, yang miskin itu tidak berarti dia hina. Ya. Jadi Allah itu membagi sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya. Ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin. Allah kemudian ketika menjadikan kaya dengan hikmah, Allah yang dijadikan miskin itu dengan hikmah. Dan kita harus paham. Jangan dikira bahwasanya ujian itu hanya berlaku kepada yang miskin. Kata siapa? Justru terkadang kekayaan itulah yang menjadi ujian yang sebenarnya. Makanya sampai para ulama terdahulu itu berkata, para ulama dulu itu berkata, kemiskinan dan keterbatasan yang menjadikan aku ingat kepada Allah setiap waktu, itu lebih aku cintai daripada kekayaan yang membuatku lalai terhadap perintah dan larangan Allah. Maka inilah yang menjadikan akhirnya seseorang itu paham. Sesungguhnya di antara sifat Allah yang memberikan rezeki, yang kita harus imani pula, setelah kita mengimani dengan konsep hati dan jiwa kita, bahwasanya Allah yang mencukupi seluruh kebutuhan kita adalah Allah, maka kita harus paham, ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang dimiskinkan. Dan kita tidak tahu pada dua kondisi ini di mana kita akan ditempatkan oleh Allah. Ada yang ditempatkan sebagai si kaya, ada yang ditempatkan sebagai si miskin. Dan itu terjadi karena hikmah. Ya enak Ustadz, kalau yang kaya belum tentu. Berapa banyak orang kaya tetapi justru dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang terbatas pintu rezekinya tetapi diberikan oleh Allah kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh si kaya. Berapa banyak orang kaya ketika mau tidur gelisah. Bagaimana tentang grafik ekonomi yang akan dia dapatkan dan bagaimana usahanya bisa meluas. Setiap waktu yang terpikir itu bagaimana ekspansi dari kerajaan bisnisnya sampai dia tidak terpikir apapun kecuali ekspansi bisnisnya. Tapi terkadang ada orang yang dijadikan miskin, terbatas uang rezekinya tidak terlalu banyak, tapi tidurnya dalam kondisi tenang. Dan ketika bangun pun dalam kondisi dia tenang. Karena apa? Terkadang ada orang yang semacam itu dibagikan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada kita, di geser Fadil, pembagian manusia itu dalam masalah rezeki itu ada 4. Ya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ada yang muwasaun fid dunya muwasaun lahu fi akhiratihi. Ada manusia itu yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ada yang kedua, ya, mafturun lahu fid dunya muwasaun lahu fi akhiratihi. Muwasaun lahu fid dunya mafturun lahu fi akhiratihi. Ada orang yang lapang dunianya tapi sempit akhiratnya. Susah beramal soleh, susah beribadah. Numpuk-numpuk kekayaan. Rekeningnya sampai ratusan M, rekeningnya sampai triliunan. Dan ketika mati pun sama sebenarnya. Tapi dia lapang nyari dunianya.
Pernah nggak kita dapetin ada teman kita, urusan akhirat tidak pernah sama sekali tertarik. Beribadah tidak sama sekali dia pingin. Tapi lapang dunianya. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah. Muasa'un lahu fid dunya. Gampang dunianya, sempit akhiratnya. Ada yang ketiga, yaitu ada yang sempit dunianya. Mafturun lahu fid dunya, muasa'un lahu fi akhiratihi. Ada yang mereka itu sifatnya adalah sempit dunianya, tapi lapang akhiratnya. Solih dia. Tapi kalau nyari rezeki itu tidak gampang. Makanya maaf ya, ikhwan, sahabat Wijaya yang semoga dirahmati oleh Allah. Tidak semua orang solih itu pintar nyari duit. Tidak semua orang solih itu pintar nyari duit. Ada yang gampang nyari duit, ada yang susah nyari duit. Tapi walaupun dia susah nyari duit, tapi kemudian lapang akhiratnya. Dia kalau sudah beribadah itu Masya Allah mudah, betul. Ada orang yang fakir miskin, tapi setiap itikaf itu mampu dia itikaf sampai 10 hari. Kadang-kadang ada orang yang gajinya sampai 60 juta, 70 juta, malah nggak mampu itikaf dan tidak punya waktu untuk itikaf. Kan Masya Allah ya, ada yang semacam itu. Makanya kalau kadang-kadang ada orang solih gitu ya, buka apa saja itu pasti tutup dan bangkrut. Jualan mie ayam nggak laku, jualan ayam goreng nggak laku, jualan soto nggak laku, pasang iklan di internet nggak pernah ada yang nge-view. Sekalinya ada yang nge-view itu pun juga salah klik. Tapi kemudian dia itu kalau urusan akhirat bagus banget. Ada yang semacam itu kata Rasulullah. Tapi ada yang keempat. Ada yang mereka itu sempit dunianya, sempit akhiratnya. Dan itu merupakan bagian dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita dalam menghadapi wabah ini pun sama. Ada yang dibuat oleh Allah bisnisnya tetap bertahan. Ada orang yang bisnisnya sudah mulai goyang-goyang. Itu kehendaknya Allah. Allah berikan sebagian yang lain di atas sebagian yang lainnya. Yang digampangkan oleh Allah tidak menjadi lebih mulia. Yang disempitkan oleh Allah tidak menjadi lebih hina. Sama dengan wabah ini. Saya tanya kadang-kadang ada bisnis yang tetap bertahan. Ada bisnis yang kemudian sudah mulai dalam kondisi goyang, limbung luar biasa. Dan mungkin kalau melewati sampai Juni masih kayak gini, mungkin akan jatuh. Dan itu merupakan bagian dari Allah ketika Allah itu mensifati dirinya dengan kata ar-Razzaq. Kenapa Ustadz ada yang dijadikan miskin? Hikmahnya banyak. Kapan-kapan kita bahas kenapa kita miskin. Kenapa fulan miskin? Jawabannya simpel dan sederhana. Banyak jawaban yang disampaikan ulama. Dan di antara jawaban yang disampaikan ulama adalah kadang-kadang ada orang yang dijadikan oleh Allah terbatas rezekinya supaya dia lebih mudah mengerti tentang konsep bahagia, tidak serumit orang yang kaya ketika mereka dilapangkan dunianya. Maaf ya, kadang-kadang ini sering saya sampaikan, kadang-kadang ada orang yang rezekinya terbatas, tapi konsep bahagianya itu sederhana. Jalan-jalan sama 4 anaknya, walaupun hanya ke pantai Ancol, sudah senang. Anaknya berterima kasih kepada abinya, istrinya pun sudah senang walaupun hanya melihat pantai di pinggir Ancol. Tapi kadang-kadang ada yang kaya, malah justru bingung. Mau membahagiakan anaknya itu bingung. Dibawa kemana lagi karena semua dunia pernah didatangi. Dibelikan gadget apa lagi dan diberikan barang apa lagi, semuanya dia dapatkan. Akhirnya orang tuanya malah bingung dan setiap memberikan apapun kepada anaknya, justru anaknya tidak pandai mengapresiasi apa pemberian dari orang tuanya karena sudah terlalu banyak dia mendapatkan. Jadi kadang-kadang diberikan oleh Allah kemiskinan itu apa? Supaya dia lebih mudah mendapatkan konsep bahagia dalam hidupnya daripada orang kaya. Kalau tidak diiringi iman, konsep bahagianya itu menjadi rumit. Ya. Makanya disinilah kita harus paham, tolong digeser. Yang kaya tidak berarti mulia, yang miskin tak berarti hina. Jadi kalau kemudian kita ada orang kaya, tidak berarti dia menjadi lebih mulia. Kalaupun miskin tidak berarti lebih hina. Kalau memang miskin itu hina, tidak mungkin Rasulullah mengatakan mu'dhamu orang-orang yang kebanyakan ra'aitul jannah. Saya melihat surga dan kebanyakan penduduk surga itu al-fuqara. Aku melihat dan melongok kepada surga dan aku menjumpai sebagian besar dari penduduk surga itu dulu dari kalangan fakir. Kalau memang fakir itu hina, kalau kemiskinan itu hina, berarti Rasulullah hina. Karena Rasulullah dalam kondisi
Tidak meninggalkan warisan yang cukup karena semua hartanya dipakai untuk beliau sebagai bekal beliau menuju kepada kehidupan akhirat beliau. Siapapun di antara sahabat-sahabat Wijaya, ada yang tetap bertahan dengan kondisi yang semacam ini, tidak menjadikan itu lebih mulia. Kalaupun ada di antara sahabat-sahabat Wijaya yang hari ini bisnisnya sudah mulai goyang, sudah mulai limbung gitu, bukan berarti kemudian hina. Bisa jadi ada kemudahan yang Allah berikan setelah kesulitan. Karena kemudahan itu Allah datangkan setelah Allah memberikan kesulitan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Maka yang kita juga harus pahami berikutnya, tolong digeser, bedakan dunia dengan rezeki, ini sesuatu yang berbeda. Dunia itu hanyalah angka deret, rezeki itu cakupannya luas. Qanaah itu rezeki. Makanya kadang-kadang ada orang yang disempitkan dunianya, dilapangkan rezekinya. Ya, dan ingat loh, kecukupan itu miliknya Allah. Jadi ketika Allah memberikan sifat Ar-Razzaq, maka Allah memberikan semua manusia itu adalah rezeki. Semua, bahkan hewan itu Allah kasihkan rezeki. Itu konsep Allah ketika mensifati dirinya dengan kata rezeki. Tapi maaf, kalau sudah bicara tentang kecukupan, ghina, atau yang sering kita sebut dengan qanaah, Allah tidak memberikan kepada setiap orang. Allah hanya berikan kata ghina, qanaah, kecukupan, hanya kepada mereka yang selalu beriman apapun yang dia dapatkan dan berapapun yang dia dapatkan, ada apapun kondisinya. Makanya kecukupan itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Ya, makanya dalam salah satu ayatnya pada surat At-Tolak Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal, ini proses dalam iman itu salah satunya proses untuk bertawakal. Fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi. Kecukupan itu miliknya Allah. Pernah nggak kita dapati ada orang teman-teman kita satu Bekasi, dia gajinya cuma 3 juta, anaknya 3, cukup. Tapi pernah nggak kita jumpai ada seorang bapak-bapak hidup di Bekasi, anaknya 2, bukan 3, gajinya 10 juta tapi tidak cukup. Sampai harus menempuh ini, harus ngambil yang haram, harus ngambil yang syubhat. Padahal yang gajinya 3 juta tadi tidak punya utang, tidak pernah mengambil yang syubhat, tidak pernah tertarik mengambil yang haram. Kenapa yang 3 juta cukup bahkan tidak punya utang, tapi yang 10 juta tidak cukup bahkan banyak utang? Disitulah kita harus paham. Allah kalau ngasih rezeki, semua makhluknya tidak ada yang terlewatkan. Tapi kalau Allah memberikan qanaah dan kecukupan itu hanya kepada hamba yang Allah kehendaki ketika mereka bekerja pada iman setiap merespon rezeki yang Allah berikan. Nabi tidak pernah minta dunia, tapi Nabi itu minta rezeki. Karena rezeki itu lebih daripada dunia. Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Tapi Nabi itu setiap waktu habis subuh selalu minta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah. Lihat yang diminta Nabi rezeki. Kadang-kadang ada keluarga hanya dapat 3 juta. Tapi suami dan istrinya tidak melakukan dosa. Itu rezeki. Ada keluarga yang penghasilannya 20 juta. Penghasilannya 200 juta. Omsetnya miliaran mungkin. Tapi keluarga itu betul-betul jauh antara satu dengan yang lainnya. Dilapangkan rezekinya, dilapangkan dunianya, disempitkan rezekinya. Orang mukmin itu terkadang ada 2. Ada yang lapang dunianya, lapang rezekinya. Nominalnya banyak. Disertai dengan kebaikan-kebaikan pada orang itu ketika Allah lapangkan dunianya. Tapi ada orang mukmin yang kedua. Disempitkan dunianya, tapi dilapangkan rezekinya. Dunianya sempit, angkanya gaji cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta. Dunianya sempit, tapi rezekinya besar. Dan yang mencukupi kita bukan dunia, tapi rezeki. Pernah kita ngelihat ada orang punya rekening ratusan M, tapi dia tidak pernah berhenti untuk mencari terus. Kenapa? Allah ngasih dia dunia. Tapi Allah tidak ngasih rezeki. Pernah kita ngelihat bintang-bintang bersinar di Hollywood yang ketika mereka di masa jayanya itu punya uang yang ditaksir oleh banyak majalah itu kekayaannya di atas 200 M, kekayaannya di atas 300 M ketika mereka masa jaya. Tapi ketika mati, bunuh diri, ada yang mati
meninggalkan catatan utang yang begitu banyak. Padahal ketika di masa jaya, ratusan miliar dia miliki. Yang mana kalau kita berpikir ini sampai 20 keturunan pun tidak habis. Tapi ternyata tidak berlaku. Tidak sampai dia mati pun dia sudah menanggung utang yang banyak. Lapang dunianya, sempit rezekinya. Tapi orang mukmin, ada yang lapang dunianya, lapang rezekinya. Tapi ada orang mukmin, sempit dunianya, tapi lapang rezekinya. Makanya kalau kita sedang menghadapi wabah ini, yang kita butuhkan sekali lagi, kalau ketika kondisi ekonomi lagi lesu, maka yang kita minta kepada Allah bukan dunia. Karena memang kondisinya ekonomi lagi lesu. Tapi yang kita perbanyak adalah rezekinya. Bisa jadi sesuatu yang kita miliki terbatas, ketika dinikmati dengan konsep qanaah pada hati yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih, disitulah kita akan mendapatkan kecukupan. Maka itulah yang menjadikan kita harus paham. Bedakan dunia dengan rezeki. Terus kemudian yang terakhir, pembahasan kita, apa sih yang membuat kita selalu kurang? Karena takaran Allah itu kan tidak salah, Ustaz. Betul. Takaran Allah itu tidak salah. Auditor yang profesional aja, itu risiko kesalahannya itu kecil. Kalau dia sudah betul-betul profesional. Kalau Allah itu pasti tidak pernah salah. Kalau Allah itu takarannya tidak pernah salah, kenapa banyak manusia itu mereka dalam kondisi terus menuntut dunia kepada Allah dan selalu merasa kurang? Para ulama lalu memberikan jawaban. Ada banyak jawaban yang Allah berikan kenapa manusia itu kurang. Maka yang pertama, ya, kalau dunia sudah menjadi obsesi terbesar pada hidupnya, maka ini menjadikan kita miskin. Jiwa kita akan miskin walaupun kita bergelimang harta. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, apa yang terjadi? Pasti akan menumbuhkan buah yang bernama tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Coba nanti saya memiliki villa, coba nanti saya memiliki rumah di sini, coba saya nanti memiliki ini, coba saya nanti menaiki ini. Itu namanya panjang angan-angan. Dan ketika barang-barang itu belum dia dapatkan, maka akan sempit dan merasa kurang. Maaf Bapak dan Ibu, sahabat Wijaya, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu kadang-kadang cuma simpel. Cuma dibatasi oleh barang yang belum kita miliki. Sekali lagi, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu terkadang jaraknya itu terlalu tipis dan simpel. Yaitu barang yang kita belum miliki. Makanya kalau kemudian kita orang yang beriman, kok tidak menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kita? Pasti barang yang kita pengen miliki itu tidak banyak. Tapi kalau kita sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada kehidupan kita, pasti barang yang kita pengen miliki banyak. Dan itu akan menjadikan jiwa kita menjadi miskin walaupun bergelimang rupiah. Karena apa? Terlalu banyak list yang harus kita cukupi ketika kita menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita. Tulul amal itu bahaya. Tulul amal itu panjang angan-angan. Makanya saya, ini maaf ya, kalau ada yang setuju, monggo, enggak setuju enggak apa-apa. Kalau saya nanti anak-anak saya sudah besar, gitu, ada Basam, ada Basim, gitu. Saya ingin menyampaikan kata-kata kepada anak-anak saya. Sederhanakan duniamu, nak. Sederhanakan cita-citamu di dunia. Supaya tinggi keinginan akhiratmu. Ya. Karena apa? Semegah apapun dia meraih dunia, toh dia pasti akan meninggal dunia. Makanya kematian itu nasihat terbaik bagi si kaya atau si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si kaya? Supaya si kaya tidak sombong. Berapapun kekayaanmu, toh kamu akan mati dan tidak membawa semua itu. Dan kematian pun nasihat bagi si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si miskin? Supaya si miskin tahu. Berapapun penderitaanmu hanya sebatas kamu sampai meninggal dunia. Dan yang menjadikan kita miskin itu apa? Jiwa miskin kita merontak kan gitu. Kata orang milenial kan gitu. Jiwa miskinku berontak. Jiwa miskin kita berontak itu ketika obsesi terbesar pada kehidupan kita itu lebih besar daripada obsesi akhirat kita. Yang kedua, jahil terhadap urusan akhirat, jahil terhadap urusan ilmu agama itu menjadikan kita itu sering menakar sesuatu itu dengan uang. Makanya saya agak kurang setuju ya. Satu, ya ini maaf ya namanya ada yang setuju pro dan kontra silahkan.
memperlihatkan ATM lalu menilai kemapanan seseorang dengan jumlah ATM-nya itu, ya Allah, ini dari mana sih munculnya kayak gini? Dan saya khawatir yang memunculkan contoh kayak gini itu apa? Enggak khawatir nanti mereka di hadapan Allah ketika semacam itu. Yang kedua, kita sering mendapati gaya anak muda hari ini itu sering menghitung outfitnya itu berapa. Topinya berapa, bajunya berapa. Outfitnya yang dihitung. Kalau outfitnya di atas ratusan miliar, wis, Masya Allah. Seakan-akan tuh Masya Allah. Padahal orang yang suka menghitung outfit itu, betul ya outfit ya. Orang yang suka menghitung-hitung outfit itu salah satu kebiasaannya orang Qarun pada zaman dulu. Maaf ini, saya hanya bicara tentang sejarah. Maka tolong tampilkan ini ayat. Fakharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Moga-moga kita itu diberikan sebagaimana Qarun yang diberikan kepada Qarun. Dan Allah mengatakan apa? Sesungguhnya fakharaja ala qaumihi fi zinati. Allah itu, Qarun itu kalau keluar, dia mau pakai semua barang-barang mahal yang dimiliki oleh Qarun. Itu sifatnya Qarun. Nih, Allah yang menyampaikan. Jadi dia keluar dengan semua kemegahan yang dimiliki oleh Qarun tersebut. Orang-orang kalau dia jahil, mereka berkata, cobalah kami diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada Qarun. Itu kata Allah. Allah itu membagi manusia. Orang yang melihat Qarun itu ada dua. Ada yang pertama, yang ketika melihat Qarun, mereka berkata, coba kami diberikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Ya. Maka kemudian orang yang beriman, wa qala alladziina utul ilma wailakum tsawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Maka sesungguhnya orang-orang yang dianugerahi dengan ilmu mereka berkata kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang yang bersabar. Jadi yang menjadikan kadang-kadang jiwa miskin kita berontak dan merasa kita kurang itu apa? Karena sesungguhnya kita tidak paham tentang urusan agama. Tidak pahamnya seseorang terhadap ilmu Allah itu yang menjadikan kita suka menstandarkan manusia dengan kekayaan dan kemiskinan. Waliyadzubillah, dan semoga kita terhindar dari itu. Yang ketiga, kenapa kita sering merasa kurang? Sering berkumpul kepada yang lebih kaya tapi jarang berkumpul kepada yang lebih miskin. Maka anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengeluhkan kerasnya hati kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda kepada orang itu, kalau hatimu kasar, kalau hatimu keras, anjalina in aradta jalina qalbak fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Ya, kalau memang kamu hatinya keras, maka lembutkanlah hatimu dengan memberikan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Artinya, sesungguhnya berkumpul sama orang-orang yang diberikan keterbatasan hari ini menjadikan kita akan merasa cukup. Maaf ya, sahabat Wijaya, saya tahu ada yang punya bisnis, ada yang memiliki rintisan-rintisan usaha yang sekarang sudah mulai limbung. Tapi limbung-limbungnya usaha kita jauh di luar rumah kita. Ada orang-orang yang mereka jauh lebih parah daripada kita. Saya kemarin diceritakan oleh salah satu oleh istri saya pada salah satu circle yang beliau miliki itu ada seorang perempuan, dia melepaskan suaminya cuma jualan sesuatu yang sederhana sembari dia berkata, moga-moga ada sedikit rezeki yang nanti engkau bawa ya Abi untuk kami ya. Dan jualan sesuatu yang mungkin kalau ditakar untungnya mungkin cuma 20-30 ribu. Ada yang jualan bawang bombay, hujan-hujan mengantarkan bawang itu ke rumah kami dengan harga cuma 60 ribu. Yang saya memikirkan uang bensinnya berapa, ongkosnya dia harus melewati rintik-rintik hujan. Berkumpul dengan orang semacam itu akan menjadikan kita merasa, ya Allah, saya itu masih diberi kecukupan oleh Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang lebih kaya ketika pada kondisi semacam ini, mereka masih dalam kondisi yang settle, tidak terpengaruh dengan wabah ini, maka kita akan merasa kurang dan jiwa miskin kita akan berontak. Kemudian yang keempat,
Salah satu di antara yang membuat jiwa miskin kita berontak hanya bersyukur pada material dan kurang bersyukur pada hal-hal yang bersifat immaterial. Kalau orang itu hanya bersyukur ketika sandangnya bertambah, ketika pangannya bertambah lezat, ketika papannya bertambah luas, ini syukurnya orang materialisme. Syukur yang harus menunggu profit dan margin. Tapi kalau kemudian kita bersyukur orang beriman itu tidak bersyukur kepada indikator finansial. Mau bajunya lebih bagus, mau rumahnya itu sempit ataupun lapang, mau makanannya lezat ataupun tidak, selama dia masih diberikan keimanan untuk berdoa kepada Allah dan berharap sama Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, karena kondisi hati yang mati. Kondisi hati yang mati tidak bisa menumbuhkan buah tawakal. Kondisi hati yang mati tidak bisa menumbuhkan buah qanaah, buah ridho, buah sabar. Ya karena kemudian kondisi hati kita mati. Makanya Rasulullah mengatakan, bagaimana kalian itu melihat orang yang fakir? Abu Dar menjawab, orang yang miskin, orang yang fakir itu orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Yang sesungguhnya kaya itu kayanya hati, yang miskin itu miskin hati. Makanya kalau orang sudah tidak memiliki hati yang bersih, maka apapun yang tumbuh itu adalah keburukan-keburukan yang menimpa pada hatinya. Akhirnya apa? Dia menggugat, dia ngambil yang haram, dia ngambil yang syubhat, disebabkan hatinya itu mati. Kemudian yang ke-6, ya, yang keberapa ini? Yang ke-6, yaitu adalah dia kurang ibadah. Makanya Allah kemudian menyampaikan orang yang kurang ibadah itu menjadi salah satu orang itu akhirnya dia merasakan dalam hatinya kegersangan. Dan akhirnya ketika kurang ibadah, dampak di antara orang yang kurang ibadah itu selalu yang terfikir adalah materi dan finansial. Orang kalau kurang murojaah, kurang sholatnya, kurang zikirnya, orang yang tidak memperhatikan prioritas dia dalam zikir, orang yang tidak memperhatikan prioritas dia di dalam membaca Quran, orang yang tidak memperhatikan prioritas dia dalam ibadah, pasti dia akan disibukkan untuk memikirkan dunia dan dunia. Dan kalau sudah memikirkan dunia, maka akhirnya dia akan merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah ketika ada hartanya yang tercampur dengan yang haram, itulah yang menjadikan kita merasa kurang. Harta yang haram itu akan menjadikan hati kita tidak pernah merasa cukup. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa saya punya penghasilan besar tapi kok merasa kurang? Imam Syafi'i menjawab sederhana, kamu merasa kurang di tengah dinar yang begitu banyak yang Allah berikan kepada dirimu, pasti ada dinar-dinar itu yang tercampur dengan yang haram itulah yang memakan dan melahap semua keberkahan pada dinar yang lainnya. Maka yang ke-7, karena kadang kita mendapati yang semacam itu disebabkan karena ada yang campuran yang haram yang kita peroleh. Dan yang terakhir, kenapa kita merasa jiwa miskin kita berontak kalau melihat sesuatu tentang masalah finansial? Maka yang ke-8 yang terakhir adalah karena kita kurang berdoa kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kecukupan dalam seluruh perkara kehidupan kita. Makanya doanya Rasulullah itu salah satunya banyak konsentrasi supaya beliau itu berlindung dari rasa kurang. Makanya salah satu doa dari Abu Dawud, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung diri dari kefakiran dan kekafiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari azab kubur, tidak ada ilah kecuali Engkau. Orang yang jarang berdoa adalah orang yang akan ditinggalkan oleh Allah. Makanya hadis Rasulullah, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah sama orang yang tidak pernah meminta kepadanya dalam untayan doa. Makanya bisa jadi hati kita serakah kepada finansial karena kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya menjaga hati kita dari rasa kurang yang terus tumbuh pada hati dan jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan. Inilah yang menjadikan kita dalam kondisi memahami tentang masalah COVID-19 ini. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi yang menyampaikan khususnya. Dan semoga nasihat ini juga bermanfaat kepada semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya, sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati, apapun kondisinya. Pahami, Rob yang kita sembah ketika sebelum adanya COVID-19 adalah Allah. Sama dengan Rob yang kita sembah ketika wabah COVID-19 ini datang, yang kita sembah pun Allah. Tidak ada bedanya.
harusnya perasaan kita juga tidak boleh beda. Karena apa? Karena Allah sempurna mencukupi kita ketika sebelum wabah ini datang, maka pasti sempurna pula Allah akan mengurusi kita ketika wabah ini datang. Wassalamualaikum walhamdulillahi alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Akhi Sabto. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Ini bermanfaat juga buat anak pribadi juga Ustaz. Masya Allah. Nah, kita langsung ke sesi pertanyaan Ustaz. Tanya jawab. Boleh di lower hand dulu. Jadi nanti saya akan coba lihat mana yang pertama. Boleh diturunkan dulu lower hand yang raise hand. Nah, sekarang boleh. Sekarang raise hand kembali. Oke, boleh raise hand kembali. Yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, boleh dibuka Pak Rahman Arif dari Sahabat Wijaya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya ada beberapa pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan rezeki. Bahwa dulu kehidupan kita banyak bergelimbangan harta, tapi dari harta yang duniawi dan didapatkan dari cara yang tidak baik. Bagaimana kita membersihkan harta-harta kita dari hal-hal yang demikian. Karena harta itu masih termakan hingga saat ini. Dan saya pribadi berharap belajar untuk bisa beristiqomah untuk mulai menjauhkan dari harta-harta yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan kemarin ada tetangga dan saya cukup dekat. Beliau ini sudah meninggal dunia. Saya lihat kehidupannya itu di tarafnya adalah sempit rezekinya dan di dunianya. Karena kalau saya lihat itu beliau beberapa kali usahanya bangkrut. Sehingga untuk memberikan nafkah ke keluarganya, istri dan anaknya ada 5, itu sampai harus berhutang. Padahal kalau saya lihat teman saya ini orangnya sholatnya rajin, bahkan kalau saya lihat doanya juga, kalau saya pulang beliau ini belum berhenti berdoa. Kadang saya sering tanya, mintanya juga minta rezeki, tapi sampai akhir hayatnya rezekinya belum juga didapatkan, bahkan sampai hutangnya pun belum bisa terbayar. Pelajaran buat saya, buat kita semua, bagaimana kalau seandainya kita dalam posisi seperti ini? Apakah takutnya kita menjadi kufur, akhirnya bisa menghalalkan segala cara? Bagaimana kita menguatkan iman kita untuk menghadapi posisi seperti demikian? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang semoga Allah rahmati, bagaimana cara kita membersihkan harta kita yang dulunya mungkin bergelimang ataupun berkubang dengan yang syubhat? Maka yang kita lakukan adalah kalau itu harta syubhat ataupun haram berkaitan tentang harta orang lain, maka harus dikembalikan. Tapi kalau ternyata harta itu ada sesuatu yang kita khawatirkan haram dan syubhat, tapi kita masih ragu juga, yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak sedekah dengan niatan bahwasanya sedekah itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita ketika belum banyak tahu tentang harta haram yang mengalir pada rezeki kita atau pada dunia kita. Bapak kalau bisa banyak-banyakin sedekah, dan niat dari sedekah itu, ya Allah kalau memang masih banyak harta-harta yang aku dapatkan dengan cara yang tidak Engkau ridhoi,
Semoga sedekah ini bisa menggantikan segala kemurkaanmu dengan keridhaan yang aku harapkan dari dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nyikapin ada orang yang solid, tampaknya ahli ibadah, tapi ternyata dia diberikan kesulitan dalam masalah rezeki. Tadi saya menyampaikan Pak, ada poin yang ketiga, Rasulullah itu mengatakan ada orang solih, sempit dunianya tetapi lapang akhiratnya. Orang-orang yang semacam itu bisa jadi Pak, ada orang yang sedang disulitkan rezekinya semacam itu sampai berhutang. Bisa jadi karena ada dosa di waktu masa lampau yang dia kerjakan dan Allah memberikan kepadanya hukuman atas apa yang dia lakukan dan Allah berikan kesulitan itu untuk menggugurkan dosa-dosanya dulu di masa lampau. Atau bisa jadi dia tidak berdosa tapi memang Allah memberikan kesulitan kepada hidupnya supaya dia mampu mendapatkan pahala kesabaran. Karena kalau kita mendapati kesempitan harta, disitulah ladang kita untuk bersabar. Dan kalaulah beliau dengan kesempitan rezekinya, lalu dia bersabar sampai meninggal dunia, maka insya Allah sesungguhnya kesabaran dia akan membuahkan hasil yang manis kelak di akhirat. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan kesempitan dalam kehidupan di dunianya dan dia ridho, itu disebut dengan ahlul musibah. Dan ahlul musibah itu mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah dengan penderitaan yang Allah timpakan kepadanya di dunia. Bagaimana dengan hutangnya, Ustadz? Nah, hutangnya ini bisa jadi Allah akan memberikan kekuatan kepada keturunan-keturunannya kelak untuk membayarkan hutang itu. Walaupun memang seharusnya seorang mukmin itu harus betul-betul menghindari untuk berhutang. Karena saya terus terang Pak, khawatir saya ini takut sama hutang. Karena saya pernah membaca sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan hutang. Kenapa Rasulullah itu mendudukkan dosa dan hutang itu satu tempat? Di situ dijelaskan oleh para ulama, karena hutang itu menyebabkan terjerumusnya orang dalam banyak dosa. Perkara halal yang bisa menghalangi kita ke surga itu perkara hutang. Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti, itulah perkara yang menjadikan kita harus paham. Kalau bisa jangan sampai berhutang. Sebenarnya mungkin sang keluarga itu masih memiliki harta yang apabila mungkin direlakan dulu untuk membayar hutang, mereka hidup dengan mungkin lebih sederhana, mungkin saya yakin bisa membayarkan hutang itu. Insya Allah semoga itu benar adanya prasangka saya. Tapi yang jelas ada orang yang diberikan kesempitan rezekinya di akhir kehidupan itu dua Pak. Karena dampak dari dosanya di masa muda, atau yang kedua, bisa jadi disebabkan karena Allah ingin mengujinya supaya dia layak mendapatkan pahala kesabaran. Allah alam bisawab. Bisa dimengerti? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insyaallah. Ya, selanjutnya ada Q&A nih Ustaz. Apabila ada seseorang yang selalu mengeluh karena tidak punya uang, hingga orang tersebut meminta dengan sanak saudaranya dan seolah-olah anak cucunya tidak merawatnya hingga menimbulkan fitnah. Atau karena orang tua tersebut selalu menangis seakan hidupnya teraniaya padahal anak-anaknya sudah berusaha yang terbaik sesuai kemampuannya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah anak-anaknya tetap durhaka karena membuat orang tuanya menangis? Kalau selama anak-anaknya sudah memberikan kecukupan sesuai dengan kebutuhan, tapi ternyata orang tuanya mengelolanya sampai memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan rezeki yang dia dapatkan dari anak-anaknya, tentunya anak-anaknya tidak berdosa. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian maksimal yang bisa diberikan anak kepada orang tuanya. Yang sekarang harus dilakukan, tidak usah mempedulikan omongan orang. Sekarang banyak didoakan supaya orang tuanya diberikan kecukupan terhadap rezeki yang dibagikan anak kepadanya. Mintalah kepada pemilik hatinya orang tua kita, dan pemilik hati orang tua kita adalah Allah. Ketika hati kita sedang jauh dari seseorang yang kita sayangi, maka mendekatlah kepada pemilik hatinya, dan pemilik hati orang yang kita sayangi adalah Allah. Kadang-kadang kita sedang jauh dari orang yang kita sayangi, hati kita, tapi kita tidak mendekat kepada pemilik hatinya. Mendekatlah kepada pemilik hatinya, berdoalah kepada Allah, supaya Allah melembutkan hati dan jiwanya. Insya Allah, moga-moga doa itu berbuah manis, selama dilakukan dengan kesungguhan, pasti Allah istijabah semua permohonan dari anak-anaknya.
Ya. Ada lagi nih yang resen, Pak Arif Nugroho. Boleh di unmute? Pak Arif Nugroho. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam Bapak yang semoga Allah rahmati. Mau tanya Ustadz terkait rezeki tadi. Tadi kan untuk meminta rezeki kan salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ya. Nah, di beberapa ceramah Ustadz Umar Minta sebelumnya saya juga mendengar ada jangan meniatkan amalan untuk meminta dunia. Nah, saya hanya meminta tambahan penjelasan aja sih Ustadz. Doa seperti apa yang boleh ataupun yang nggak boleh terkait kita meminta rezeki gitu. Iya. Bapak yang semoga Allah rahmati, penjelasan saya tidak berbenturan dengan ini. Jadi begini, yang tidak boleh kita minta, yang tidak boleh kita lakukan adalah kalau meniatkan ibadah kita, bukan untuk mendapatkan pahala akhirat, tapi untuk mendapatkan pahala di dunia. Itu tidak boleh. Kita sholat supaya rezeki kita, supaya proyek kita lancar, kita sodakoh supaya kita kaya, itu tidak boleh. Sholat kita, sodakoh kita, haji kita, umroh kita adalah bertujuan untuk membangun akhirat kita yang lebih baik. Tapi kalau berdoa, maka berdoa itu meminta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah. Hatta sampai sandal kita yang putus salah satu pasangannya, maka mintalah kepada Allah. Yang tidak boleh meniatkan ibadah. Meniatkan sholat, meniatkan sedekah, meniatkan tahajud, meniatkan haji. Hanya untuk kemudian mendapatkan proyek-proyek yang lancar dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh. Tapi kalau berdoa itu boleh Pak. Minta apa saja. Sampai garam kita yang jatuh tumpah pun kita minta gantinya kepada Allah. Dan kalau Bapak perhatikan pada kajian-kajian saya tentang masalah budak dunia, saya menyampaikan yang tidak boleh itu meniatkan ibadah untuk dunia. Tapi kalau berdoa, maka berdoa itu apa saja kita butuhkan. Kalau bukan kepada Allah, kita meminta kepada siapa yang akan memberi kepada kita selaku makhluknya. Bisa dipahami Bapak? Jadi itu konteksnya beda Ustadz ya, antara niat sama meniatkan dengan berdoa, berarti beda konteks. Kalau berdoa, konteksnya kalau berdoa apa saja Pak. Tapi kalau meniatkan ibadah, contoh, Bapak tidak pernah tahajud. Jarang banget tahajud. Tapi karena Bapak proyeknya besok akan diuji, apakah diterima di ACC atau tidak, Bapak akhirnya tahajud. Tapi niat pertama kali ketika bangun itu karena proyeknya supaya besok di ACC. Itu yang tidak boleh. Bapak tidak pernah puasa. Jarang puasa, tapi sekalinya puasa, ketika Bapak merasa bahwasanya ada dagangan Bapak yang nggak laku-laku. Yang memberikan motivasi, dorongan kepada Bapak untuk puasa itu bukan karena puasa itu salah satu sunnahnya Nabi, tapi dorongannya itu lebih kuat karena supaya barang itu cepat laku. Itu yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau berdoa itu apa saja. Makanya kalau kita berdoa sampai Rasulullah mengatakan sampai garam yang tumpah, kamu minta gantinya sama Allah, berdoa. Kalau kemudian sandal kamu copot, minta gantinya sama Allah, berdoa. Kalau berdoa apa saja, Pak. Tapi kalau ibadah, semua rangkaian ibadah kita selain doa, semua rangkaian ibadah kita itu adalah bertujuan membangun akhirat kita yang lebih baik. Karena kalau akhirat kita sudah diperbaiki oleh Allah karena kita meniatkan ibadah kita untuk akhirat. Kalau akhirat sudah diperbaiki oleh Allah, apalagi dunia, Pak. Akhirat itu tidak ada harganya karena saking mahalnya. Dunia itu semahal-mahal apapun masih kesebut nominalnya. Bisa dipahami, Bapak? Alhamdulillah. Sudah paham Ustaz sekarang Ustaz. Insya Allah. Insya Allah cukup sekian Ustaz. Ya. Terima kasih. Semoga Ustaz Umar selalu diberi Amin. Amin. Insya Allah ya Rabb. Amin. Saya kira cukup, Mas Sabta udah 5:30. Satu lagi boleh Ustaz dari sahabat Wijaya nih, Bu Lilis dari Q&A. Terakhir ya. Ya. Di keadaan epidemi ini sudah 2 hari masjid dekat rumah saya memasang murotal ba'da duha sampai sebelum isya, tetapi berhenti di waktu azan lalu mulai lagi dan seterusnya. Yang saya tanyakan apakah itu termasuk tuntunan dari Rasulullah SAW? Nah, satu lagi pertanyaannya, di lingkungan RT saya membuat sunduk untuk warga yang kekurangan. Di masjid dekat rumah saya juga membuat sunduk. Yang lebih utama RT atau masjid Ustadz?
Kalau di RT ada yang non muslim tapi dia tetangga saya. Di masjid jelas yang terima saudara seiman. Ya, kalau pertanyaannya yang mana lebih prioritas, tentunya saudara seiman. Tapi kalau membantu, ya sebenarnya membantu kepada non-muslim pun diperbolehkan. Cuma kalau kita mendapati ada saudara seiman yang jelas lebih membutuhkan, tentunya yang kita dahulukan adalah saudara seiman. Apakah saya boleh memberikan bantuan kepada saudara yang belum seiman? Boleh, tidak ada larangan dalam Islam. Tapi prioritaskan dulu kepada saudara-saudaramu yang sangat membutuhkan dari kalangan mereka yang beriman. Kemudian yang pertama, bagaimana kita mendapati masjid memutarkan murotal sampai malam. Saya nggak tahu apa landasan melakukan ini. Sebenarnya sih mungkin berniat baik. Cuma memang memperdengarkan Quran itu juga harus tahu tempatnya. Contoh nih, kita membaca Quran, tiba-tiba ada orang yang sholat di samping kita. Maka sunahnya, syariatnya, disuruh yang membaca Quran itu untuk melembutkan suaranya supaya tidak mengganggu yang sholat. Artinya bahwasanya memperdengarkan Quran pun ada waktu dan kondisi-kondisi yang harus dipahami. Hal-hal semacam ini yang harus dimengerti dengan ilmu. Nah, semoga Allah membimbing kita kepada petunjuk yang Allah ridhoi. Ini Ustaz sebenarnya masih ada semuanya. Jadi ini kan dalam keadaan kesulitan nih Ustaz, tapi ada yang mau pinjam uang dari kita. Bagaimana menyikapinya? Tetap memberikan pinjaman dengan uang yang ada atau menolak? Gimana cara nolaknya? Atau gimana? Kalau menurut ada saya yang minta daripada sedekah tapi kita lagi kesulitan. Ya. Kalau menurut saya berikanlah hadiah kepadanya yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Daripada nanti kita memberikan hutang lalu kita nanti akhirnya terobsesi untuk menagih kapan dia membayar utang. Kalau saya tuh sekarang kalau ada orang yang pengen hutang, saya lebih baik ngasih aja sesuai kemampuan saya. Sudah ini buat antum aja. Daripada akhirnya nanti kita mengatakan akadnya simpan, akadnya pinjam, tapi akhirnya nanti kita yang kerepotan untuk menagihnya kapan dan bisa jadi tertekan hati kita karena kepikiran dengan orang-orang yang mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap hutang yang dia berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah itu yang terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Itu aja. Mungkin Ustaz boleh ditutup dengan doa. Nanti saya tutup dengan cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga Allah memberkahi kepada sahabat-sahabat Wijaya, saling mendoakan dalam kebaikan. Bisa jadi doanya antum lebih mustajab daripada doa saya. Semoga keluarga kita terjaga pada qanaahnya, terjaga pada tawadhu'nya, terjaga pada kekayaan hatinya. Dan semoga anak-anak kita belajar dari musibah COVID ini supaya mereka berkarakter kuat di masa mendatang karena mereka sudah terbiasa dengan ujian yang mereka peroleh. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Kepada Allah kita berlindung karena siapapun yang berlindung kepada Allah tidak akan pernah kecewa dunia dan akhirat.